Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih diringankan langkah kita dan dilapangkan hati kita untuk memenuhi undangan Allah taala, menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Tuhan kita, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih, yang telah menunaikan amanat Allah untuk menyampaikan risalah ilahiyah, sehingga karena dakwah beliau, karena perjuangan beliau, kita bisa mengenal ad-dinul Islam. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk menjadi pengikut beliau, sehingga kelak kita di akhirat akan berdiri di bawah bendera umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, seperti yang kita maklumi bersama, kita sekarang hidup pada satu zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian-ujian, cobaan-cobaan. Apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah sosial kemasyarakatan, termasuk juga wabah pandemi yang sampai sekarang ini belum berakhir. Maka untuk mensikapi situasi-situasi yang seperti ini, marilah kita kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'id, sesungguhnya yang dinamakan kebahagiaan adalah laman junnibal fitan," yakni bagi mereka-mereka yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari fitnah. Hadis ini terdapat dalam riwayat Abu Dawud nomor hadis 4263, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini,
kami akan menyampaikan bagaimana tuntunan-tuntunan Al-Quran yang agung di dalam memberikan solusi-solusi kehidupan. Bagaimana ajaran-ajaran Rasulullah SAW di dalam menuntun kita umatnya agar bisa menjawab tantangan zaman ini. Maka hadirin yang saya hormati, sesuai dengan terbatasnya waktu, yang pertama, bagaimana kiat kita untuk mensikapi zaman yang penuh fitnah ini, yakni dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa mujahadah dan muraqabah, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah dan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti itu akan menjadi solusi kehidupan. Permasalahan-permasalahan yang ada tidak akan bisa kita selesaikan dengan akal kemampuan kita yang terbatas. Masalah-masalah ekonomi mungkin tidak akan kita selesaikan dengan kepandaian kita di dalam memahami teori-teori ekonomi. Tetapi manakala ini semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagi hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3 secara jelas dan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka aku akan berikan ia jalan keluar dari berbagai macam permasalahan-permasalahan kehidupan. Maka ketika kita sebagai umat atau sebagai hamba Allah yang beriman membaca ayat ini akan melahirkan satu ketenangan jiwa bahwa kita punya Allah. Ketika kita sandarkan segalanya kepada Allah Ta'ala, kita menjadi hamba yang senantiasa menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah Ta'ala, maka makhraja, kita akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Maka hendaknya bagi orang yang beriman tidak ada kekhawatiran apapun ketika dia sudah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat berikutnya, ayat 4, masih jaminan Allah Ta'ala bagi hambanya yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kemudahan di dalam segala urusannya. Ini jelas sekali. Jadi serumit apapun permasalahan kita dalam hidup dan kehidupan, manakala kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Ta'ala akan memberikan yusra, kemudahan dalam kesulitan yang kita hadapi tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, solusi kita menghadapi zaman fitnah ini tidak ada lain adalah arruju ilal Quran wa sunnah, kembali kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah. Artinya kembali kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, pernah memberikan satu ibarat bahwa as-sunnatu safinatun nuhin. Orang yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah ibaratnya orang yang menaiki perahu seperti di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Faman rakibaha najah. Siapa yang naik ke atas perahu, artinya siapa yang mau berpegang kepada aturan Al-Quran dan As-Sunnah, najah, pasti dia akan selamat dan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi sebaliknya, waman tarakaha, barang siapa yang tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, artinya hidupnya jauh dari tuntunan agama, maka halaka wa ghariqa, dia akan celaka dan tenggelam oleh arus kehidupan. Jadi solusi yang kedua agar kita tidak tenggelam oleh derasnya arus zaman fitnah ini, tidak ada lain selain kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mari kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Kita baca Al-Quran paling tidak satu hari satu lembar.
kita baca dengan artinya, kita renungi maknanya. Selain juga kita baca tuntunan-tuntunan Rasulullah, kita dengarkan pengajian-pengajian, kita hadiri majelis-majelis ilmu. Di situ pasti akan ada jalan keluar dan ketenangan di dalam hidup dan kehidupan. Karena kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita sangat terbatas. Apapun kita, siapapun kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor hadis 4607. At-Tirmizi juga meriwayatkan dalam hadisnya nomor 2676. Ibnu Majah dalam nomor hadis 42. Dan hadis ini bisa kita baca di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Hadisnya agak panjang. Wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatun. Satu ketika Rasulullah itu memberikan satu mau'idah, memberikan satu nasihat di hadapan para sahabat. Wa tarifat minhal qulub wa jilat minhal uyun. Tanpa terasa hati kami tergetar dan air mata kami menetes karena demikian dahsyatnya nasihat Rasulullah itu. Kemudian salah seorang sahabat angkat tangan dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ka'annaka mau'idatun muwaddi'in." Wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat yang engkau sampaikan hari ini berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Seolah-olah apa yang engkau sampaikan ya Rasulullah adalah isyarat perpisahan ya Rasulullah. Kiranya fa'ausini, maka berilah kami nasihat yang pamungkas. Berikanlah kami pegangan hidup dan kehidupan. Jikalau nanti sepeninggal engkau ya Rasulullah, kami tetap menjalankan syariat Islam ini dengan penuh kesungguhan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku nasihatkan kepada engkau untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i wa ta'ah, dan dengarkanlah nasihat-nasihat kebenaran, kemudian taatilah. Fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayarah tilafan katsira. Karena nanti sepeninggalku kalian akan berhadapan dengan zaman yang penuh dengan ikhtilaf, perbedaan-perbedaan yang banyak. Di ketika itu kata Rasulullah, fa alaikum bisunnati, pegang teguhlah sunnah ajaranku ini, wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para sahabat-sahabatku, 4 sahabat utama Nabi yang terkenal dengan al-khulafa ar-rasyidin, yang mereka itu al-mahdiyyin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Adu alaihi bin nawajid, pegang kuat nasihat itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kamu dengan perkara-perkara yang diada-adakan dalam masalah agama. Fa inna likulli bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan dalam masalah agama itu adalah kesesatan. Maka kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya adalah merupakan jawaban kita untuk menghadapi tantangan kehidupan. Yang ketiga adalah menjaga jamaatul muslimin, menjaga kerukunan dan persatuan umat Islam. Karena Rasulullah SAW dalam satu hadis menyatakan, al jamaatu rahmatun wal furqatu adabun. Jamaah atau berkasih sayang, hidup berjamaah adalah mendatangkan rahmat, dan perpecahan adalah mendatangkan azab. Hadis riwayat Ahmad nomor hadis 276. Berikutnya Rasulullah juga menyatakan, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian itu bersatu. Wa iyyakum wal furqah, dan hindarilah perpecahan. Hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 2165. Di dalam hadis berikutnya Rasulullah bersabda, yadullah alal jamaah, tangan Allah, artinya rahmat Allah, artinya kasih sayang Allah di atas orang-orang yang hidup berjamaah, yang hidup rukun. Berikutnya Rasulullah SAW juga masih berpesan terkait dengan persatuan umat ini. La tahtalifu, janganlah kalian berselisih pendapat yang menyebabkan kemudian berpecah belah. Fa inna man kana qablakum, karena sesungguhnya hancurnya umat sebelum kamu adalah ikhtilafu fahalaku, karena mereka banyak selisih pendapat sehingga menjadi binasa. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari
dalam nomor hadis 2410. Maka mari kita jaga persatuan jamaah agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kiat kita untuk menjawab tantangan zaman fitnah ini adalah dengan senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Garis vertikal dan transendental antara kita sebagai seorang hamba kepada Allah, mari kita perbaiki. Seraya kita memperbanyak berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang beriman menjadikan doa itu sebagai senjata utamanya. Rasulullah bersabda, "Ad-du'a saiful mu'min." Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Doa yang diiringi dengan kesadaran, doa yang diiringi dengan kepasrahan, doa yang diiringi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menghadapi zaman yang penuh dengan fitnah ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga kita dari zaman yang penuh fitnah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita kelak menghadap Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma salimna ya Allah min fitnatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma salimna ya Allah min fitnati hadhihi zaman. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an, fasabbit aqdamana bi jihadil Islam, wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna